Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di channel saya Advokat Dodi Julpan. Salam keadilan. Teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang apakah santet dapat dihukum? Nah, ini pertanyaan lumayan banyak ini. Teman-teman, hukum kita hukum positif tidak mengenal kata santet. Santet, teluh, atau guna-guna itu tidak dikenal dalam hukum kita. Nah, tapi kemarin ada beberapa waktu lalu saya juga mendengar pertanyaan dari teman, itu bagaimana jika ada suatu tanding ilmu, kemudian sebelum tanding ilmu itu dibuatlah suatu perjanjian, jika terjadi apa-apa di antara pihak yang bertanding, maka para pihak tidak saling menuntut. Teman-teman perlu diketahui, pertama, santet, teluh, atau ilmu gaib tidak dikenal di dalam hukum kita. Kedua, perjanjian. Terkait perjanjian, beberapa waktu lalu saya ada membahas tentang syarat sah perjanjian. Jika syarat sah perjanjian itu kan ada 4 poin ya, di 1320 itu. Syarat sepakat, cakap, hal tertentu, dan sebab yang halal. Kita berbicara tentang sebab yang halal. Nah, jika suatu perjanjian atau kita katakanlah perkelahian tanding, kalau gaib itu kan tidak diatur di dalam undang-undang kita, maka kita katakanlah perkelahian tanding. Nah, jika terjadi perkelahian tanding di antara salah satu pihak terjadi terluka, terus dibuatlah suatu perjanjian agar pihak lain tidak menuntut jika terjadi apa-apa nanti. Nah, apakah dengan adanya perjanjian tersebut maka pihak yang telah melukai pihak lain tidak dapat dihukum? Salah, teman-teman. Justru perjanjian itu tidak bisa dilakukan kalau kita melihat merujuk pada 1320 yang kemarin kita bahas, sebab yang halal. Perjanjian tidak boleh bertentangan dengan menjanjikan sesuatu yang bertentangan dengan hukum. Perkelahian tanding ada unsur kekerasan, di mana di dalam sana mungkin terjadi penganiayaan. Ya, penganiayaan itu terlepas daripada apakah itu salah satu aja yang memukul ataukah saling memukul. Nah, tapi yang jelas, jika pihak yang merasa dirugikan itu dapat melakukan pelaporan kepada polisi. Nah, terus pihak lain mengatakan, oh ini ada perjanjian yang tidak bisa dilakukan. Kita sudah sepakat jika salah satu pihak terluka, maka pihak lain tidak boleh melakukan tuntutan ataupun gugatan secara perdata. Itu tidak bisa, teman-teman. Perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Perjanjian tidak boleh bertentangan dengan hukum. Nah, teman-teman harus pahami, perjanjian itu adalah undang-undang bagi para pembuatnya. Nah, jadi ya memang undang-undang itu adalah undang-undang bagi para pembuatnya, tetapi undang-undang yang dalam lingkup terkecil ini tidak boleh bertentangan dengan undang-undang di atasnya. Apa itu? Itu BW. Pernah mendengar asas fakta sunt servanda? Nah, di dalam perjanjian itu asas fakta sunt servanda itu adalah menerangkan di mana perjanjian merupakan undang-undang bagi para pembuatnya. Jadi perjanjian itu harus dibuat dengan itikat baik. Itikat baik, syarat sebab yang halal tidak boleh dilanggar di dalamnya. Nah, perkelahian tanding tentu akan melukai salah satu pihak. Nah, kembali lagi, jika itu perkelahian tanding, adanya kontak fisik antara satu sama lain. Bagaimana kalau seandainya tentang ilmu santet, teluh, atau ilmu gaib yang tidak menyentuh pihak lain, maka itu tidak dapat dibuktikan. Selama undang-undang kita tidak mengatur tentang masalah ilmu santet, gaib, atau teluh, maka tidak bisa berlaku undang-undang itu. Tidak ada hukumnya. Kita harus mengerti, teman-teman, tentang asas legalitas. Tiada satu perbuatan yang dapat dipidana sebelum ada undang-undang yang mengaturnya. Itu ada di pasal 1 KUHP. Itu disebut asas legalitas. Demikian, teman-teman,
terkait dengan sharing ilmu singkat ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Semoga bermanfaat, dan salam keadilan.